Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, setelah beberapa fakta dan data menarik di video tadi siang, di video kali ini pun di edisi ngabuburit gitu ya, kita juga ada satu informasi menarik lainnya. Di antaranya bos besar Borneo FC Nabil Husin ini terlihat ada di corporate box gitu ya, yang mana ada dengan beberapa tokoh di Jawa Barat gitu ya, ada dari wakil gubernur gitu ya, ada juga dari jajaran direksi PT PBB juga di situ. Nah, ini juga memang apakah memang hanya menyaksikan laga biasa atau memang ada misi khusus gitu ya. Nah, ini kita coba cari sedikit perbandingannya teman-teman, apakah memang ya ngahaja gitu ya, atau ini lagi nyuri-nyuri strategi atau bagaimana, atau memang apakah dibolehkan atau tidak gitu ya. Nah, ini baik karena ya kemarin juga lagi rame gitu ya, belum sempat kita bahas karena ya di video tadi siang lumayan agak panjang, jadi kita bahas di sini. Yang pertama, untuk regulasi tidak dilarang teman-teman, jadi regulasi itu bisa siapa saja, yang penting masuk dalam kategori penonton umum gitu ya. Dan kalaupun misalkan ini mah misalkan bos besar Borneo FC ini menggunakan jersey Borneo katakanlah gitu ya, datang nonton ke GBLA tadi malam, ya nggak masalah karena kan yang main bukan Borneo gitu ya, yang main kan Persik Kediri. Jadi ya ini dianggapnya penonton biasa, jadi sah-sah saja. Bahkan ya kalau di luar negeri gitu ya, pelatih-pelatih calon lawannya itu biasanya nonton dulu beberapa laga yang bisa menjadi referensi lah, atau mungkin ingin menyaksikan langsung gitu ya. Oh, strateginya begini, strateginya begitu. Nah, kalau ini kan beda gitu ya. Kalau yang semalam datang itu bos besar, nggak mungkin juga mikirin strategi ini itu dan lain sebagainya. Itu kan biasanya tim pelatih atau tim analisnya gitu ya. Tapi kalau bos besar mah mungkin ada ya setidaknya bersilaturahmi gitu ya. Ini mah dengar-dengar gitu ya, silaturahmi dengan ya pejabat-pejabat, dengan yang mungkin ada udah ngobrol sebelumnya bahwa akan datang gitu ya ke Bandung. Nah, ini ya mangga saja gitu ya, kalau Bandung mah selalu terbuka gitu ya, GBLA juga selalu menyambut tamunya dengan hangat teman-teman. Nah, namun di balik itu semua, apakah memang ada satu misi tertentu? Nah, ini kita coba ulik lagi teman-teman. Kalau hanya menyaksikan laga biasa saja agak sedikit janggal juga gitu ya, karena kita sedang saingan banget gitu ya ini. Tapi memang Persib dan Borneo tidak ada sejarah yang buruk gitu ya, tidak ada sejarah yang negatif gitu, baik itu di atas lapangan maupun di luar lapangan. Dan komunikasi di antara manajemennya pun ya bagus gitu ya. Kita bisa mendatangkan beberapa pemain dari Borneo gitu ya, mulai ya yang terbaru mah Berginho gitu ya. Nah, ini juga memang apakah akan berlanjut kerja sama di luar lapangan atau bagaimana. Tapi kalau di atas lapangan saya pikir juga bos Nabil ini tidak memata-matai Persib gitu ya. Jadi ya hanya melihat, oh ternyata bermainnya begini, mungkin nanti disampaikan ya bermainannya dengan cara pandang yang normal saja, bukan cara pandang seorang pelatih gitu ya, karena seorang pelatih pasti punya perhitungannya sendiri. Nah, kalau di luar lapangan bisa jadi teman-teman ini mah jangan dianggap serius gitu ya, tapi bisa jadi ada kaitannya, ada benang birunya. Jadi apakah memang rumor selama ini Peralta yang diisukan di awal musim, baik itu ya ke Persib Bandung ataupun di pertengahan musim kemarin di bursa transfer putaran kedua gitu ya, yang memang hangatnya sih di putaran kedua kemarin gitu ya, sebelum bursa transfer ditutup, ini menghangat nama Peralta ke Persib Bandung. Nah, ini juga memang apakah ada hubungannya dengan itu untuk musim depan, kita juga nggak tahu. Tapi kalau menilik gitu ya, atau ada sedikit secercah gitu ya, atau ya benang birunya adalah Wah Haji Ungu pernah mengatakan ketika bursa transfer putaran kedua kemarin,
ditanya apakah Peralta akan ke Persib atau belum, atau enggak gitu ya, ke Persib atau enggak, Wahaji Umu mengatakan hanya belum, jadi ditunggu saja. Seandainya Peralta masuk, katanya wah ini pasti bagus banget, katanya senang banget kalau memang masuk ke Persib. Nah, dengan kata-kata Wahaji Umu ini bisa kita analisis teman-teman, karena biasanya kalau Wahaji itu bilang pemain ini benar nggak, Wah? Ya kalau dia bilang, kalau Haji bilang oh nggak benar, nah itu berarti memang nggak benar. Kalau memang pemain ini oh belum tahu saya, katanya nanti saya coba tanya dulu, berarti Wah Haji memang belum tahu gitu ya. Kalau memang pertanyaannya ketika dilontarkan Peralta jadi atau tidak, terus Wah Haji bilang oh kalau Peralta ya untuk saat ini belum, katanya gitu ya, tapi ya tunggulah nanti kalau pelatih sudah ngomong, katanya baru ada jawaban. Nah, belum ini maksudnya dalam tanda kutip belum di musim ini atau belum deal atau ya bagaimana. Tapi nggak lama dari pernyataan dari Wahaji itu, Bos Nabil menyatakan Peralta tidak not for sale, katanya gitu ya, tidak dijual kemana-mana. Tapi beberapa striker yang lainnya kayak Vinicius gitu ya dijual ke Arema dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang investasi jangka panjang? Kalau melihat dari performanya, saya pikir waktu itu mungkin agak sedikit dibilang mahal, mungkin mahal gitu ya teman-teman, di angka 10 M-an gitu, 10 M di pertengahan musim. Nah, ini juga mungkin manajemen Persib Bandung menghitung-hitung daripada hanya setengah musim gitu ya, belum langsung ngeklop dengan harga segitu, ya mendingan nyari yang agak mirah-mirah dulu aja lah gitu ya. Nah, mungkin perbandingannya seperti itu teman-teman. Bisa jadi kalaupun memang masih ada rumor Peralta ke Persib, ya bisa jadi untuk musim depan, karena dari manajemen Persib pun tidak membantah gitu ya. Wahaji Umu aja tidak membantah Peralta. Jadi Wahaji Umu hanya bilang belum ke Persib, dan juga ya ditunggu saja kalau memang bergabung dengan Persib. Sangat senang, katanya sangat bagus lah Persib kalau memang masuk Peralta ini. Nah, apakah kemarin Bos Nabil Hussein ini ada deal-dealan atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Hanya mungkin kita berpikiran positif saja ya, untuk sedikitnya refreshing gitu ya sebelum big match ini, agak sedikit ya meredakan ketegangan di luar lapangan, karena kan Persib ataupun Borneo FC tidak punya masalah di atas lapangan hijau maupun di luar lapangan hijau. Justru sisi bisnisnya ini kuat banget gitu ya, Borneo FC dengan Persib Bandung ya. Mudah-mudahan lah kalau memang dari statistik Peralta juga sekarang luar biasa teman-teman, meningkat terus gitu ya. Nah, ini bisa jadi opsi musim depan, karena Boyan Hodak sendiri ya tidak menutup kemungkinan melirik dari pemain di Liga 1 ini. Jadi bukan hanya pemain asing dari luar saja, tapi dari Liga 1 pun pernah dilirik, namun ya harganya mungkin agak nggak masuk budget gitu ya. Kan ada Mesidoro, ada Jaja juga kan seneng gitu ya, tapi budget waktu itu manajemen belum ada. Ya apakah kemarin sebetulnya kalau budget ada, Peralta bisa ke Persib atau bagaimana? Nah, ini juga kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi itulah sedikit informasi mengenai kedatangan Nabil Hussein, bos besar Borneo FC, ke Persib Bandung atau ke GBLA kemarin untuk menyaksikan laga Persib menghadapi Persik Kediri. Ya hiburan aja mungkin ya gitu ya. Baik teman-teman, ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ke tim redaksi dan juga yang ingin disapa katanya. Karena untuk edisi Ngabuburit ini kita batasi waktunya hanya kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Baik, yang pertama, Kang, Tom Haye cenah mual main lawan Borneo. Ya betul, Tom Haye tidak akan bermain menghadapi Borneo FC karena akumulasi kartu kuning teman-teman. Jadi Tom Haye ini kan pada tanggal 4 Februari ya, saya lupa, menghadapi Malut tuh 4 Februari kalau nggak salah, 4 Februari menghadapi Malut, Tom Haye mendapatkan kartu kuningnya yang keempat gitu ya. Nah, setelah menghadapi Borneo kan menghadapi Malut, menghadapi Borneo di tanggal 16 Februari harusnya. Jadi Malut ACL 2 lalu Borneo. Nah, karena kedekatan jadwal antara ACL 2 dan Borneo di tunda gitu ya ke 15 Maret besok. Jadi berlaku untuk Tom Haye ini, kartu kuningnya ini berlaku pada saat menghadapi Borneo nanti gitu ya. Jadi dalam
kitab atau kutab ya gitu ya. Di I-League ini memang pemain-pemain yang mendapatkan 4 kartu kuning itu ada akumulasi sehingga tidak bisa membela satu kali klubnya bertanding, sehingga ya sejauh ini hanya Tom Haye saja yang tidak bisa membela Persib Bandung menghadapi Borneo FC, teman-teman. Itu betul. Jadi Mang Toha tidak bisa main menghadapi Borneo. Lalu selanjutnya, hayang ningal Sergio Castel ngagolkeun tapi kamari teu dipaenkeun wae duh. Ya bukan nggak dimainin karena memang regulasinya, karena kan kemarin juga Boyan Hodak sudah bilang gitu ya, 11 pemain yang saya pilih ini pusing katanya karena semua pemain sedang fit, semua pemain sedang bagus gitu ya, sehingga saya pusing untuk memilih pemain yang akan tampil, tapi ya harus membuat keputusan. Akhirnya Julio Cesar dan juga Sergio Castel tidak dimasukkan ke DSP. Jadi dari 11 pemain asing, 2 pemain asing harus duduk di bangku cadangan, yaitu Sergio Castel dan juga Julio Cesar. Jadi ya bukan nggak dimainin, tapi rotasi dengan Kurzawa kayaknya mah gitu ya. Jadi Kurzawa kemarin main, kalau ya pilihannya kayaknya begitu kalau melihat apa ya pemain yang nggak akan dimainin. Kalau Kurzawa nggak dimainin, kemungkinan Castel yang masuk ke DSP gitu ya. Baik, selanjutnya muncul saya mah keun bae Kang Teja teu dipanggil ka timnas G, malah dipoyokan ku supporter Shopee. Saha supporter Shopee? Supporter naon nu hejo teh apa Shopee jeung naon sih, ya itulah lupa. Jadi ini ya, jadi kalau Teja itu sebetulnya Bojan juga kemarin apa namanya mengharapkan mah dipanggil gitu ya oleh John Hetman, tapi ya kenapa enggak? Karena kalau melihat statistik Teja Pakualam ini bagus teman-teman. Jadi daripada kiper lokal yang bermain di Liga 1, Teja Pakualam sebetulnya lebih bagus dari mereka. Tapi kenapa nggak dipanggil? Ya mungkin ada penilaian sendiri dari pelatih timnas gitu ya. Ya Bojan juga mengerti lah, tapi harusnya jangan 3 dari pemain Persib yang dipanggil, harusnya 4 termasuk Teja. Kalau Tom Haye nggak mendapat larangan bermain dari FIFA, ya mungkin 5 orang gitu ya harusnya yang dipanggil ke timnas dari Persib. Tapi ya keun bae lah, daripada bener ormas Shopee takutnya ngarongrong gitu ya. Baik teman-teman, itu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Selanjutnya kita bacakan sedikit yang ingin disapa. Baik, dari Bobotoh yang ada di Majenang katanya, lalu juga ada Bon Jopi di Cidadap Girang, ada juga Bobotoh Garsela, Bobokoh Viking Ranjeng, ada juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Kang Ende Flores di NTT, ada juga Bobotoh Bon Jopi Tangerang, ada juga Kang Ujang di Korsel, ada Bobotoh di Otista, ada Kang Doni Cipatik, ada Bobotoh di Tampormas Sumedang Larang, ada juga Bobotoh di Cianjur, ada juga Bobotoh di Tambun Bekasi, ada Bobotoh di Cipatujah, ada Abah di Cigadung, ada Bobotoh di Pandansari Haur Kuning Kuningan, ada Bobotoh di Sawah Lunto, dan apa lagi nih, 2 lagi aja ya, ada Bobotoh di Ciluluk, dan terakhir ada Abah Oman di Padalarang. Wah, hatur nuhun teman-teman yang sudah bergabung, dan juga mungkin mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru gitu ya informasi di hari ini. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.